Jangan egois. Shalom sahabat Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus membuang jauh sifat mementingkan diri sendiri, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam segala perkara, marilah senantiasa meneladani Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 1, 3, dan 4. Saya membaca sebuah kisah yang penuh inspirasi. Betapa pentingnya pendidikan tentang nilai moral yang sangat berharga dari seorang ayah yang dapat mengubah hidup anaknya dan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak sampai anak ini berhasil menjadi seorang pemimpin yang berdampak. Begini kesaksiannya. Anak ini berkata, "Ketika saya masih kecil, saya sangat egois, selalu mengambil yang terbaik untuk diri saya sendiri. Perlahan-lahan semua orang meninggalkan saya dan saya tidak punya teman. Saya tidak berpikir itu salah saya, tetapi saya mengkritik dan menyalahkan orang lain. Ayah saya memberi saya 3 kalimat untuk membantu saya dalam hidup. Suatu hari, ayah saya memasak 2 mangkuk mie dan meletakkan 2 mangkuk di atas meja. 1 mangkuk hadir dengan 1 telur di bagian atas mie, dan mangkuk lainnya tidak memiliki telur di atasnya. Ayah berkata, 'Anakku, silahkan kamu pilih. Mangkuk mana yang kamu inginkan?' Telur sulit didapat saat itu. Hanya bisa makan telur selama festival atau tahun baru. Tentu saja saya memilih mangkuk dengan telur. Saat kami mulai makan, saya mengucapkan selamat kepada diri saya sendiri atas pilihan dan keputusan bijak yang saya lakukan dan mendapatkan telur. Lalu saya terkejut ketika ayahku makan mie, ada 2 telur di bawah mangkuknya, tersembunyi di bagian bawah mie. Saya sangat menyesal dan memarahi diriku sendiri karena terlalu terburu-buru dalam keputusanku. Ayah tersenyum dan iba kepada saya. 'Anakku, kamu harus ingat apa yang dilihat matamu mungkin tidak benar. Jika kamu berniat mengambil keuntungan dari orang-orang, kamu akan berakhir dengan kekalahan.' Keesokan harinya, ayah saya kembali memasak 2 mangkuk mie. 1 mangkuk dengan telur di atasnya, dan mangkuk lainnya tanpa telur di atasnya. Sekali lagi dia meletakkan 2 mangkuk di atas meja dan berkata kepada saya, 'Anakku, silakan kamu pilih. Mangkuk mana yang kamu inginkan?' Kali ini saya lebih pintar. Saya memilih mangkuk tanpa telur di atasnya. Yang mengejutkan saya saat saya memisahkan mie di atas, tidak ada satupun telur di dasar mangkuk. Sekali lagi ayah saya tersenyum dan berkata kepada saya, 'Anakku, kamu tidak harus selalu bergantung pada pengalaman, karena kadang-kadang hidup dapat mengecohmu atau menipumu. Tetapi kamu tidak boleh terlalu jengkel atau bersedih. Ini hanya memperlakukan sebagai pengetahuan yang kamu dapat sebagai proses pembelajaranmu. Dan kamu tidak akan mendapatkan pelajaran semacam ini dari buku teks.
Hari ketiga, ayah saya lagi memasak 2 mangkuk mie, lagi 1 mangkuk dengan telur di atas dan mangkuk lain tanpa telur di atasnya. Dia meletakkan 2 mangkuk di atas meja dan kembali berkata kepada saya, "Anakku, silakan kamu pilih. Mangkuk mana yang kamu inginkan?" Kali ini aku memberitahu ayahku, "Ayah, kamu pilih dulu. Ayah adalah kepala keluarga dan berkontribusi paling banyak kepada keluarga." Ayah saya tidak menolak dan memilih mangkuk dengan 1 telur di atasnya. Saat saya makan semangkuk mie saya, di hati saya berkata pasti tidak ada telur di dalam mangkuk. Yang mengejutkan saya, ada 2 telur di dasar mangkuk. Ayah saya tersenyum kepada saya dengan cinta di matanya. "Anakku, kamu harus ingat, ketika kamu berpikir untuk kebaikan orang lain, maka hal-hal baik akan selalu terjadi pada dirimu." Saya selalu ingat 3 kalimat nasihat ayah saya dan hidup dengan melakukan sesuai nasihatnya. Dan benar, saya bisa sukses. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ingat, kita ada karena anugerah. Marilah kita buang sifat egois atau mementingkan diri sendiri dan hiduplah sebagai anak Tuhan yang punya kemurahan hati, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, karena untuk itulah kita dipanggil. Tuhan Yesus memberkati.